Halo sahabat matematika, berjumpa lagi di channel saya. Salam damai dan salam matematika untuk kita semua. Terima kasih sudah datang di channel saya. Selamat menyaksikan. Sahabat matematika, kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat lanjutan materi sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa jika belum subscribe, dimohon untuk klik tombol subscribe dan like video serta komen. Saran dan kritik kami perlukan demi kemajuan kita bersama dan kebaikan kita bersama. Terima kasih. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh soal yang ke-1. Suhu mula-mula kota A 10 derajat Celcius. Karena cuaca hujan, suhu di kota A turun menjadi 12 derajat Celcius. Tentukan suhu kota saat hujan. Penyelesaian. Suhu mula-mula tadi 10 derajat Celcius ya nih ya. Kemudian karena cuacanya tadi hujan, jadi kota A turun menjadi 12 derajat Celcius. Kemudian tentukan suhu kota saat hujan. Jadi ini kita menggunakan selisih ya. Selisih ini adalah pengurangan. Karena di sini turun, ada kata-kata turun ya. Jadi ya berarti ini dari 10 derajat Celcius ini kan turun 12 derajat Celcius. Berarti 10 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius. Hasilnya ya negatif 2 derajat Celcius. Jika kalian kesusahan untuk mengurangi ini, gunakan garis bilangan ya. Cara garis bilangan, negatif ini bisa menjadi positif. Berarti 10 derajat Celcius ditambah negatif 12 derajat Celcius. Tinggal cari ya. Jadi suhu kota A saat hujan adalah negatif 2 derajat Celcius. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Ketinggian kota A 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian kota B itu 125 meter di bawah kota A. Tentukan ketinggian kota B. Kita tuliskan dulu, ketinggian kota A 200 meter di atas permukaan laut, berarti bernilai positif ya. Kemudian ketinggian kota B itu 125 meter dari kota A. Jadi kota A ini sudah 200 meter, kemudian di bawahnya, di bawah kota A itu ketinggiannya 125 meter di bawah kota A untuk ketinggian kota B ini. Nah, jadi ketinggian kota B ya 200 meter ini, ketinggian kota tinggal dikurangi 125 meter. Hasilnya 75 meter. Jadi ketinggian kota B itu sama dengan 75 meter. Kita tuliskan yang pertama, suhu lemari SA itu kan 5 derajat di bawah suhu 0 derajat. Artinya bertanda negatif 5 derajat Celcius. Lalu suhu lemari S yang ke B adalah 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Berarti nilainya negatif 3 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhunya ya tinggal selisihnya berarti pengurangan. Jadi negatif 5 dikurangi negatif 3. Ingat, negatif dikali negatif positif ya. Jadi negatif 5 ditambah 3. Punya hutang 5, kemudian dibayar 3. Berarti masih punya hutang 2.
Jadi perbedaan suhunya adalah 2 derajat Celcius. Kenapa tidak negatif? Ya namanya perbedaan ya ininya positif kan ya. Masa ada perbedaannya negatif 2 nah, kan? Perbedaannya 2 saja, sebutkan 2 saja. Contoh soal yang keempat. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa setiap jawaban benar mendapat nilai 4. Lalu jika jawaban salah mendapat nilai negatif 1 dan jawaban kosong mendapat nilai 0. Jika Rama berhasil menjawab 70 soal dengan benar dan 30 soal salah dari seluruh soal yang berjumlah 100 soal, maka berapa nilai Rama? Jadi ada soal itu jumlahnya 100. Nah, si Rama ini berhasil menjawab 70 soal dengan benar. Kemudian 30 soalnya salah. Nah, ketika benar itu setiap soal benar mendapat nilai 4. Dan begitu juga dengan ketika satu jawaban salah itu mendapat nilai -1 atau negatif 1. Dan yang jawaban kosong 0. Tapi di sini Rama tidak menjawab kosong ya, semua terjawab. Kita selesaikan, pertama kita tuliskan dulu jawaban benarnya tadi 70. Kemudian jawaban salahnya tadi 30 soal ya. Terus jawaban kosongnya 0. Kemudian total nilai benarnya. Nah, benarnya tadi 70. Setiap soal benar mendapat nilai 4, berarti 70 dikali 4, hasilnya 280. Kemudian untuk yang nilai salah tadi adalah 30 soal dan setiap satu soal yang salah mendapat nilai negatif 1. Artinya dari 30 ini dikali dengan negatif 1, hasilnya negatif 30. Jadi total nilai salah yang didapat oleh Rama itu negatif 30. Kemudian nilai kosongnya tadi 0 ya, nggak ada ya nilai kosongnya. Kemudian jawaban kosong juga mendapat skornya 0. Berarti 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi total nilai Rama adalah 280 ditambah negatif 30 ini ya. Kemudian ditambah dengan 0 plus dikali min, jadi min ya. Jadi 280 dikurang 30 adalah 250 ditambah 0 ya tetap 250. Jadi skor nilai total seluruh Rama yang diperoleh Rama ini adalah 250. Baik, kalian sudah memahami materi tentang penerapan dari operasi bilangan bulat. Saatnya kita mengerjakan tugas soal. Nah, ini tugas soal yang lanjutan dari materi bilangan bulat sebelumnya. Sekarang masuk ke tugas ke-7. Soal yang pertama. Perubahan suhu dari negatif 5 derajat Celcius menjadi negatif 17 derajat Celcius dapat dikatakan titik-titik. Nah, dari ini pilihlah jawaban salah satu. Yang A, penurunan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Yang B, penurunan suhu sebesar 22 derajat Celcius. Yang C, kenaikan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Dan yang D, kenaikan suhu sebesar 22 derajat Celcius. Silahkan catat dulu soalnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita lanjut soal yang kedua. 2 ekor ikan hias berada di dalam akuarium. Ikan besar berada 20 cm di bawah permukaan air dan ikan kecil berada 15 cm di bawah permukaan air. Selisih jarak kedua ekor ikan hias itu adalah, jadi ada ikan besar itu berada di atas 20 cm. Lalu
maksudnya ikan besar berada 20 cm di bawah permukaan air. Kemudian ada ikan juga berada 15 cm di bawah permukaan air. Kemudian tentukan selisihnya, selisih ikan besar dengan ikan kecil itu berapa selisihnya. Ingat, selisih itu berarti pengurangan. Kita masuk soal yang ketiga ya. Seekor anak katak mula-mula diam di titik 0. Anak katak itu dapat melompat ke kiri maupun ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Anak katak telah melompat ke kiri sejauh 20 satuan. Jadi anak katak tersebut telah melompat sebanyak berapa? Jadi inti dari soal ini adalah ketika ada anak katak nih, anak katak itu mula-mula diam. Setelah diam dia itu dapat melompat. Sekali melompat itu sejauh 4 satuan. Nah, berapa lompatan ketika dia sejauh 20 satuan hasil lompatannya? Nah, berarti pakai apa? Silahkan dipikirkan ya, pakai rumus apa-apa, penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Kita masuk soal yang keempat. Dalam perlombaan ditetapkan bahwa setiap jawaban benar mendapat nilai 2, jawaban salah mendapat nilai 0, dan jawaban kosong mendapat nilai negatif 1. Jika dari 100 soal, Aldo berhasil menjawab 60 soal dengan benar, 25 soal salah, dan sisanya tidak dijawab. Maka hitunglah berapa skor nilai total yang diperoleh Aldo. Nah, ini soalnya hampir sama dengan yang tadi ya. Cuman perbedaannya begini. Ada 60 soal dijawab dengan benar. Kemudian 25 soal salah. Nah, sisanya itu tidak dijawab. Dari total itu 100. Berarti cari dulu nanti sisa tidak dijawabnya berapa. Ya. Setelah ini didapat, berarti setiap jawaban benar itu nilainya 2 dari 60 soal. Kemudian salah mendapatkan nilai 0. Jadi salahnya ini, nah 25 itu setiap soal salah ini nilainya 0. Lalu nanti sisanya yang tidak dijawab ini per soal itu mendapat nilai negatif 1 karena kosong. Nah, ditentukan totalnya. Nah, ingat kemarin tadi ya, pakai apa? Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang bilangan bulat ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memberikan kemudahan dalam belajar kalian. Salam damai, salam sukses, salam matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya.